Mungkin 2022 ini akan tahun tantangan ya, selain nanti ada rencana TDL naik, kemudian ada pajak karbon, kemudian PPh Badan juga tidak jadi dikasih insentif, jadi sehingga kita akan kena beban bermacam-macam tambahan ongkos produksi atau tambahan untuk naikkan harga produksi. Nah, tapi kembali lagi pemerintah dalam hal ini harus bijak kapan itu diterapkan, karena April sudah pasti pajak karbon ada, kemudian PPh Badan juga pasti April tidak jadi juga. Nanti kalau nanti tiba-tiba kuartal kedua dinaikkan juga, jadi April yang berbeda, bukan April mau lagi, tapi April yang penuh dengan perjuangan, sehingga kemungkinan nanti April bisa inflasinya bisa naik di atas mungkin dekat-dekat 7%-an kalau semuanya berbarengan dikenakan. Jadi ini harus hati-hati sekali, harus cermat dihitung, karena kan ini di April itu ada beberapa yang akan ada tambahan kos baru tadi. Begitu Mbak Sasa. Oke, ada potensi inflasi yang cukup tinggi ya Pak Fajar. Saya ingin ke Pak Haryadi lagi, Pak, kalau misalkan TDL jadi naik setelah kuartal 1 tahun ini, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ketika TDL naik, sebetulnya penyesuaian yang paling dimungkinkan dilakukan oleh teman-teman pengusaha apa sih Pak? Apakah justru menaikkan harga produk atau justru melakukan efisiensi SDM? Kalau efisiensi SDM itu sudah terjadi lama, Mbak ya. Jadi kalau di sisi organisasi itu rasanya perusahaan sudah melakukan lama. Nah, jadi memang agak sulit ya kalau di dalam mengabsorb dari kenaikan ini. Yang jelas pastinya perusahaan juga harus mengambil resiko, terpaksa harus mengurangi keuntungannya, marginnya dulu. Karena ini kan nggak bisa langsung pass on gitu ya, langsung diteruskan ke masyarakat, itu juga melihat situasi dan kondisi masyarakat juga Mbak gitu. Jadi itu yang kemungkinan dilakukan itu, dan memang ya menaikkan harga dengan memperhatikan juga kondisi masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat tidak bisa menerima sepenuhnya, ya itu tadi mau nggak mau harus mengurangi dari marginnya gitu. Seperti itu Mbak. Oke, ada potensi margin yang tergerus. Nah Pak Fajar, kalau misalkan margin tergerus, kira-kira ini harga produknya bakal dinaikkan berapa persen nih Pak imbasnya ini? Kalau dari kami, kalau seandainya itu hitung-hitungan naik tarif listrik 10 sampai 15%, itu artinya kita antara 2,5 sampai 5% itu harga kita akan naik ke sana. Itu Pak. Jadi antara 2,5 sampai 5% kira-kira. Oke, 2,5% hingga 5,%. Nah, dengan melihat dengan adanya ancaman inflasi yang tinggi, sebetulnya seperti apa sih Pak dampaknya bagi industri Inaplas sendiri Pak? Apakah ada penyusuan-penyusuan yang akan dilakukan lagi atau seperti apa? Kalau dari Inafas sendiri sebenarnya penyusuan terus dilakukan. Kita sudah mulai mengganti mesin-mesin yang relatif hemat energi. Jadi konsumsi kalau sekarang per orang per tonnya itu masih 1,5 ton per orang dalam memproduksi dalam 1 bulan. Nanti dengan mesin-mesin yang baru itu satu orang bisa memproduksi 2 sampai 2,5 ton. Artinya itu dia akan mengganti mesin-mesin yang lebih hemat energi, tapi output dan kualitinya tetap terjangkau, dan itu sangat memungkinkan sekali dengan teknologi yang baru ini begitu cepatnya di permesinan. Nah, sayangnya Indonesia teknologi permesinan juga masih belum bagus, sehingga teknologi ini juga kadang-kadang meskipun sudah tersedia di pasar, kita juga telat momentumnya. Karena apa? Karena kita masih import, balik lagi kontainer juga masih susah. Jadi ya ini pengusaha harus benar-benar ngitung banget. Makanya kita minta PLN juga jauh-jauh hari memberitahukan ancar-ancarnya, sosialisasinya harus benar-benar matang dan harus komunikatif dengan pelaku industri. Meskipun kita harus mengurangi margin, ya kita harus tetap survive itu, Mbak Sasa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.